wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menatap, mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang alhamdulillah asbab dari nikmat Allah tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita masih mampu melaksanakan aktivitas kita. Kita baru saja melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan sholat ilmi, dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan kita mampu diberikan keistiqomahan. Yakin tanpa nikmat-nikmat Allah tersebut, tanpa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, mungkin kita tidak berada di sini, tidak dapat bertatap muka di sini. Maka bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Maka tatkala bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Salawat salam, mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku, santriwan, santriwati SPI yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon ahli surga, penjaga-penjaga Al-Qur'an semuanya, calon-calon hafiz dan hafizah semuanya insyaallah. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sholat. Dan berbicara tentang sholat, ini ibadah yang luar biasa. Mengapa? Karena kedudukan sholat ini adalah kedudukannya sangat tinggi, yaitu sangat mulia. Setelah syahadatain, maka itulah sholat. Dan berbicara tentang sholat, maka sesungguhnya kita tahu bahwa ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Maka kata Rasulullah, tatkala sholatnya seorang hamba itu baik, maka sesungguhnya akan baik semuanya. Tapi apa kata Rasulullah? Tatkala sholatnya seorang hamba itu buruk, jelek, maka sesungguhnya juga buruk semua amal-amalnya. Dan berbicara tentang sholat, setidak-tidaknya minimal kita dalam sehari semalam ada kewajiban berapa kali? 5 kali sehari semalam. Insyaallah perbaiki. Pertanyaannya sudah sempurna belum sholat kita? Karena sholat ini penting. Mengapa? Dalam sabdanya, salah satu sabda Rasulullah dalam satu hadisnya dikatakan bahwa apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah. Al-ahdul ladzi bainana bainahum as-shalah. Wa man tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum. Jadi yang orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman itu adalah sholat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkannya, maksudnya meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka dia benar-benar kufur. Nah, ini. Maka mari dalam pertemuan kita kajian kali ini kita akan membahas tentang sholat. Ya, insya Allah jika memang tidak selesai pada satu kali pertemuan, nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lain terkait dengan sholat. Karena jangan sampai kita selama ini sudah sholat merasa benar, tetapi ternyata sholat kita belum benar, belum sesuai bagaimana syarat-syarat sholat, bagaimana rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Karena berbicara tentang sholat, nanti kita akan berbicara
Ya, maka bagaimana syarat-syaratnya sholat, bagaimana terkait dengan sahnya sholat kita, rukun-rukun, sunnah dan lain sebagainya. Karena berbicara fikih itu mudah. Begitu ditanya, umpamanya sholat saya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jawabnya mudah. Tinggal kalau kita bicara fikih, tinggal kita bicara syarat dan rukunnya sholat terpenuhi tidak. Semua syarat-syaratnya, rukun-rukunnya terpenuhi tidak. Kira-kira ada tidak yang membatalkan? Nah, ternyata tidak ada, maka sah. Nah, kalau sah, insya Allah diterima. Tapi kalau seandainya syarat dan rukunnya saja sudah ada yang terlewat, maka jelas dia tidak sah. Dan kalau tidak sah secara fikih, maka jelas tidak diterima. Maka perlu kita pahami sholat kita selama ini sudah benar atau belum. Dimulai dari apa? Pertama kita harus pahami tentang syarat-syarat sholat. Apa saja sih syarat-syarat sholat sebelum kita melaksanakan sholat? Wasyara itu sholati qabla dukhuli fiha. Jadi syarat-syarat sholat ya qabla, sebelum dukhuli, masuk fiha, di dalamnya. Maksudnya sebelum melaksanakan sholat itu apa? Satu asya. Jadi ada 5 ya. Jadi ada 5 perkara. Nah ini ya, ada 5 perkara dalam fikih Syafi'i, katakan ada 5 perkara. Apa saja itu? Ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama taharatul a'dha'i minal hadati wan najasi. Jadi apa? Suci. Jadi beberapa anggota badan itu suci dari hadas dan najis. Nah ini, jadi harus suci dari hadas dan najis. Jadi tidak sah kita melaksanakan sholat kalau kita dalam kondisi berhadas ataupun dalam kondisi kita ada najisnya. Nah, ini itu tidak sah. Dalilnya mana? Banyak sekali. Salah satunya Abi kutip ya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, insyaallah kalian ini penghafal Quran, hafal semua insyaallah ya. Ya, Allah berfirman. Jadi, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ya. Ya Pak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Ini stopnya untuk orang-orang yang beriman ya. Idza kuntum ila shalah. Jadi tatkala kalian akan mendirikan salat, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian ya. Wa aydiyakum ya. Dan tangan kalian ilal marafiqi, sampai dengan sikut ya. Wamsahu, dan usaplah biru'usikum, kepala kalian ya. Wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki ya. Wa in kuntum junuban fatahharu ya. Jika kamu dalam kondisi junub ya, berarti hadas besar, maka apa? Fatahharu, maka bersucilah ya. Maka bersuci, sucinya dengan mana? Ya mandi. Nah, ini salah satu dalil terkait apa? Terkait wajibnya ataupun syarat-syarat dari sholat. Yang pertama itu adalah itu suci ya dari hadas dan najis. Nah ini itu harus suci dari hadas dan najis. Lalu yang selanjutnya apa? Wasatrul aurat bil libasin. Jadi apa? Menutup aurat ya dengan pakaian yang suci ya. Jadi menutup aurat ya dengan pakaian yang suci. Jadi tutup auratnya. Kalau nggak tutup aurat maka jelas tidak sah ya, karena auratnya laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut ya. Iya. Auratnya wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini maka perlu kita pahami di sana ya. Selanjutnya ya, syarat-syarat sahnya sholat itu juga ya apa? Tahirin ya.
wal wuqufu ala makanin tahir. Jadi berdiri ya pada tempat yang suci. Nah, ini juga termasuk. Jadi berdiri ya pada tempat yang suci. Nah, ini juga menjadi satu syarat dari sholat ya. Diperintah untuk kita berdiri. Lalu selanjutnya apa? Wal alimu bidukhulil waqti. Jadi apa? Mengetahui ya, wal alimu bidukhuli masuknya waktu. Nah, jadi masuknya waktu. Nah, jadi sholat itu ya syarat sahnya ya mengetahui waktu. Kenapa? Ya, kalau sholat di luar waktu ya tidak sah. Ya, tidak sah sholat di luar waktu kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti ada lagi babnya, bab tentang qada sholat itu ada, nanti bisa kita bahas. Nah, ini tapi pada keumuman ya ini jelas. Dalilnya mana? Dalilnya jelas. Katakan bahwa apa? Terkait dengan mengetahui masuknya waktu. Nah, ini Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, jadi sesungguhnya ya sholat itu itu kanat ya itu kewajiban alal mukminin bagi orang-orang yang beriman kitaban mauquta yang sudah ditentukan waktunya ya. Jadi sudah ditentukan waktunya. Jadi ini. Lalu selanjutnya termasuk syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah wastiqbalul kiblah. Nah, jadi menghadap kiblat. Nah, ini baru bicara sah ya, syaratnya dulu ya. Kita belum bicara tentang rukun. Nah, ini. Jadi baru syaratnya sebelum kita melaksanakan sholat. Apakah selesai di sini? Belum, karena ini kan belum mulai sholat. Sholat, berbicara sholat, jadi kita berbicara rukun. Apa itu rukun? Ada yang tahu? Suatu yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan, ya maka tidak sah. Mau alasan dia lupa, apalagi sengaja. Nah, itu. Jadi rukun ini suatu yang harus dikerjakan. Karena nanti unsur-unsur sholat dalam fikih Syafi'i itu ada rukun, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah ini. Jadi dalam sholat itu, unsur sholat dalam fikih Syafi'i itu ada yang namanya rukun, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Rukun itu tadi apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan rusak sholatnya, tidak sah sholatnya. Nah ini. Kalau sunnah hayat gimana? Nah sunnah hayat itu ya sunnah yang apabila dia ditinggalkan ya tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah ab'ad itu apabila ditinggalkan keadaan antara rukun sholat. Nah, ini penting ya. Jadi wa arkanu sholati ya. Wa arkanu sholati ya, punya rukun-rukun sholat itu ya, dan rukun-rukun sholat sama niyata asyrata ruknan. Jadi ada 18 ya, 18 ya rukun. Nah, walaupun ini nanti kalau kita membahas tentang perbedaan mazhab, tapi nanti Abi tidak akan bahas ke sana ya, kita satu saja di sini ya. Nanti akan berbeda, tapi Abi akan sampaikan di sini dalam fikih Syafi'i. Di sini adalah apa? Jadi dikatakan rukunnya ini ada 18. Jadi wa arkanus sholati ya, sama niyata asyrata ruknan ya. Jadi rukun sholat itu ya, yang pertama, nah ini yang pertama apa? An-niyat, yaitu niat. Nah ini niat itu bagian dari rukun. Nah, sekarang Abi mau tanya, ya, letaknya niat dalam sholat itu di mana? Di hati. Kapan? Waktu mau sholat. Nah ini perlu kita tahu ya. Jadi niat. Nah, kita berbicara nih baru satu nih rukunnya niat. Kenapa niat itu menjadi rukun? Nah, niat ini ya perlu kita pahami.
niat ini memiliki fungsi utama, ya. Kenapa? Kalau kita berbicara niat, pertama, mengapa niat itu menjadi rukun, ya, dalam sholat? Karena niat itu memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama apa? Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Itu niat penting kalau kita berbicara tentang niat, ya. Karena ibadah ya tanpa niat ya tidak sah. Ya, kalian contohnya, ya, kalian sholat, ya, nggak niat ya nggak sah. Ya, ini. Dan apa? Untuk membedakan antara tujuan seseorang dalam beribadah. Nah, itu niat. Ya. Jadi dua fungsinya. Dan letaknya niat ini, ya, letaknya di hati. Benar, letaknya di hati. Tetapi perlu kita pahami dalam konteks fikih sholat. Nah, niat itu apa? Definisi niat di sini adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Apa itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi? Jadi satu tekad yang kuat dalam hati. Jadi tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu yang terbersit, yaitu bi fi'lihi, bersamaan dengan dia melakukan perbuatan sesuatu tersebut. Nah, itu muqtarinan bi fi'lihi. Jadi di mana dalam konteks sholat ini? Pada saat takbiratul ihram. Ini niat. Jadi tatkala, ya, niat itu letaknya saat takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu juga bagian dari rukun, ya. Yang kedua rukun itu takbiratul ihram. Nah, jadi letak niat. Jadi niat. Jadi bagaimana niat? Ya pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, pada saat Allahu Akbar dalam hati kita berniat. Dalam hati kita berniat. Niatnya apa? Sholat maghrib, sholat isya, ya sholat isya. Nah, itu. Nah, Abi, gimana kalau niatnya sebelum takbir? Boleh nggak? Dia tanya, boleh nggak niatnya sebelum takbir? Sudah niat duluan. Boleh tidak? Sah tidak? Ini. Kalau kita memahami bahwa niat itu al-qasdu atau qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, maka tidak dibenarkan kalau niat sebelum takbiratul ihram. Karena memang muqtarinan, dia bersamaan bi fi'li dengan perbuatan tersebut. Maka dalam fikih salat ini membedakan. Ya. Nah, ini perlu kita pahami. Sekarang Abi mau tanya nih, ya. Contoh, siapa namamu, Nak? Ini siapa namanya? Raffi. Contoh ini biar mudah. Raffi seumpamanya tadi pagi sudah dalam hati, nanti siang saya, ini sudah diangan-angan dalam hati, ya. Nanti siang pokoknya saya akan nambah hafalan baru. Target saya harus bisa hari ini umpamanya 5 lembar. Satu hari ini umpamanya target, ya. Jadi 5 lembar umpamanya, ya. Lalu itu sudah tekad di dalam hati dari pagi. Itu sudah dikatakan niat belum? Di pagi udah bilang begini, pokoknya saya nanti mau berusaha dalam hati. Pokoknya saya bertekad bisa menghafal 3 lembar umpamanya. 3 lembar. Nah, ini, ya. Terus begitu setoran, ya, pokoknya dari pagi kita berusaha ikhtiar itu kan. Nah, tapi pagi udah dalam hati sudah bertekad begitu. Itu sudah niat belum? Sudah, ya. Nah, sudah. Nah, dalam fikih sholat itu dibedakan. Dalam fikih Syafi'i. Jadi itu bukan niat. Itu namanya, ya. Nah, jadi yang namanya, ya, tekad kuat yang ada dalam hati sebelum dia melakukan, ya, sebelum dia melakukan sesuatu, itu dikatakan apa? Dikatakan namanya azam. Nah, ya, azam. Dia berniat tetapi belum dilakukan. Nah, ini. Sementara dalam fikih salat kita perlu pahami bahwa apa? Letaknya niat itu adalah
saat ya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Nah ini. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, gimana dong kalau kita niatnya apakah harus dilafazkan atau tidak? Dan kadang-kadang kan ada yang bilang niat itu kalau niat pakai usolli. Nah, ya benar nggak? Ya. Niatnya pakai usolli fardu subuhi umpamanya. Rakaataini mustaqbilal qiblati, ya. Adaan makmumat lillahi ta'ala kalau makmum. Itu niat bukan? Niat bukan? Niat bukan? Kami mau tanya yang ikhwannya. Itu niat bukan? Kalau seumpamanya kita usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ya. Adaan? Niat bukan? Niat. Masa iya? Katanya niat letaknya di hati. Niat yang dilafazkan. Nah, jadi begini, itu bukan niat, tetapi membantu niat. Talafuz, ya, membantu niat. Niat itu sepakat ulama letaknya di hati. Sementara usolli itu hanya membantu. Nah, jadi kita mau, jadi gimana sih kalau umpamanya nggak pakai usolli? Ya kalau dia nggak pakai usolli, dia niat di dalam hati sudah sah. Cuma begitu dia memang ya terjadi di sini, kalau dia memakai usolli sebelum takbir dia mengucapkan usolli, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi letak niatnya ulama sepakat saat dia takbiratul ihram, di situlah dia berniat di dalam hatinya. Mau dia pakai usolli nggak pakai usolli, tidak apa-apa. Cuma ulama-ulama Syafi'iyah di situ menganjurkan untuk membantu. Nah, di situ membantu hati, maka di situ mengucapkan usolli. Nah, kalau umpamanya sholatnya dia sholat zuhur, usolli fardu zuhri arba'a raka'atin, ya. Nah, umpamanya ya ila akhirih. Nah, itu. Nah, kalau dia sholatnya umpamanya sholat zuhur umpamanya. Nah, ini. Nah, kalau subuh ya usolli fardu subuhi, ya. Nah, ya. Nah, itu silahkan seperti itu. Nah, ini. Jadi perlu kita pahami dalam hal ini. Anak Nabi yang saleh dan salehah, ya. Lalu ya, tadi yang pertama niat, ya. Niat letaknya di mana? Di hati. Nah, jadi rukun berikutnya adalah ya, yaitu adalah wa takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Allahu akbar itu bagian dari rukun, ya. Jadi lalu selanjutnya ya wa qiraatul Fatihah, ya. Wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi dalam fikih Syafi'i perbedaannya begini, ya. Kita sepakat bahwa surah Al-Fatihah, bismillah atau basmalah itu bagian dari ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, cuma terjadi perbedaannya begini. Dalam fikih Syafi'i itu membaca basmalah dalam sholat itu dijaharkan. Nah, dijaharkan, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, sering dengar begitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya, itu dijaharkan, tapi dalam ya mazhab Hambali itu sir, ya, sir, dia tidak dijaharkan. Nah, ini tidak masalah, ya. Kita mau memilih yang mana, yang penting konsisten, ya. Jadi saya mau mengikuti fikih Syafi'i, dijaharkan, ya, dijaharkan, silahkan. Saya tidak, saya mau disirkan, ya sudah, konsisten dengan itu, pelajari fikihnya, ya. Nah, maka nanti terkait dengan mazhab itu nanti ada babnya tersendiri, ya. Yang jelas kita sekarang membahas tentang sholat, terutama sekarang kita berbicara rukun sholat. Maka Al-Fatihah itu jadi wajib karena rukun, ya, rukun, ya. Jadi tidak bisa tidak, ya. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Fatihah maka menjadi rusak sholatnya. Nah, ini. Lalu selanjutnya ya, adalah waruku, ya, dan ruku. Nah, ini berikutnya. Jadi rukun dalam sholat yang berikutnya adalah ruku, ya, ruku. Posisi ruku, ya.
ruku yang wa tuma'ninatu fihi ya. Dan berikutnya adalah wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalamnya. Maksudnya ya tuma'ninah di dalam ruku. Nah, tuma'ninah itu ya bahasanya begini, tidak terburu-buru, ya, nggak terburu-buru ya. Jadi kalau sholat itu buru-buru, sampai hilang tuma'ninahnya berarti menghilangkan rukun. Kalau sudah menghilangkan rukun, ya jelas pasti tidak sah kalau rukunnya sudah yang tinggal. Ya. Biasanya sholat yang buru-buru itu kalau sholat taraweh rata-rata ya di beberapa tempat buru-buru aja maunya. Nah ini hati-hati, kalau sampai hilang tuma'ninahnya berarti dia menghilangkan rukun. Hati-hati. Ini. Lalu selanjutnya ya, setelah dia ya tuma'ninah di dalam ruku, ya, lalu apa? Bangun dari ruku ya, bangun dari ruku ya. Jadi bangun dari ruku ya, dan iktidal ya, waraf'u wal iktidal ya. Jadi bangun dari ruku dan iktidal. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, ya. Ya. Itu bagian dari rukun ya. Lalu wa tuma'ninah itu fihi, dan selanjutnya adalah tuma'ninah ya. Tuma'ninah di dalamnya. Maksudnya di dalam iktidal tadi tuma'ninah ya. Lalu termasuk rukun berikutnya apa? Wasujudu, dan sujud ya. Nah, jadi sujud ya. Sujud itu bagian dari bagian dari rukun ya. Wa tuma'ninah fihi, dan tuma'ninah di dalamnya. Nah, ini juga berikutnya. Dan tuma'ninah, sujudnya tuma'ninah. Dan sujud ini perlu dipahami bahwa sujud yang benar. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kita masih bingung ya, dan ini bisa merusak ibadah kita. Sujud yang benar itu mengenai 7 tulang. Mana 7 tulang itu? 1. Ini apa namanya? Kening ya, dahi ya, kening ya. Nah, ya, ada yang bilang jidat, katanya ya. 1 ya. Terus mana lagi? Ini telapak tangan ini. 2, 3 ya. Terus lutut ini ya. 4, 5. Lalu kaki ya. Ya, jari-jarinya itu ya. Nah, jadi 7 tulang. Jadi sujud yang benar. Nah, mana ya? Nah, ini saja sini. Ya, rapi. Ya, rapi. Nah, di sini untuk laki-laki aja ya. Nah, jadi coba praktekkan kawannya biar tahu ya. Ya, sujud yang benar ya. Ya, sujud, coba sujud. Di sini aja, di sini biar kelihatan. Nah, ya. Sujud. Nah, sujud yang benar. Nah, posisi sujud kakinya ya rapat, tangannya. Nah, pada saat sujud itu bedanya, tangan jangan dilengangkan tapi dirapatkan. Nah, tangannya ya. Nah, itu ya. Dan larangan sujud itu tangannya seperti begini. Nah, itu jangan ya. Ya, nggak boleh tangannya menempel di lantai, itu dilarang. Nah, ya. Jadi coba diulangi. Iya. Nah, harus mengenai 7 ya. Ini terutama kening, dahi ini maksufatan. Tidak boleh tertutupi. Ya, terima kasih. Ya, boleh. Nah, ya, jadi kalau seandainya ini tertutup, maka kenapa dianjurkan laki-laki itu pakai ya, boleh pakai kopiah ya, pakai kolan suah ya. Nah, itu boleh. Sebenarnya itu apa? Untuk menutupi agar apa? Jangan sampai ini ada rambut menutupi apa ini namanya kening, dahi ya. Karena kalau sampai menutupi ini bisa rusak. Dan kenapa? Jadi nggak boleh, mohon maaf, umpamanya nih pakai peci sujud, pecinya gini, nah nutupin begini, nah ini nggak sah ya. Tahu? Yang perempuan, mohon maaf, kan pakai jilbab terus biasanya ada bawahnya sampai sini ketutup ya, kan ada ya, iya yang kadang sampai ketutup semua sini, nah itu ya menjadi rusak ya. Apa namanya itu biasanya ya? Iya, apa namanya? Liput ya. Oh iyalah, begitulah namanya ya. Sampai nutupi keningnya ketutup semua. Nah ini ya. Kan perlu kita pahami. Nah ini kadang-kadang yang belum dipahami.
Nah, bagaimana posisi sujud yang benar? Nah, kalau sujud tangannya, ya bedanya tangan nggak boleh direnggangkan, tapi tangannya didapatkan. Beda kalau ruku. Kalau ruku tangannya direnggangkan, ya. Nah, ya coba lagi. Sini sebelahnya siapa namanya? Udah. Ya, coba, yuk. Bangun. Praktekkan ruku. Ruku yang benar, ruku, iya. Ruku, ya. Ya. Ini yang laki-laki aja ya. Nah, perempuan ya. Ini coba. Ya, coba. Jadi ruku. Ya. Allahu Akbar. Nah, ruku. Pandangan itu melihat tempat sujud. Ya. Tangan jangan bengkok. Nah, ya. Nah, posisi ruku yang benar ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya. 3 kali baru sami Allahu liman hamidah. Nah, ya. Tangan. Nah, ini hati-hati. Kebiasaan kadang-kadang latah atau apa? Sami Allahu liman hamidah. Tangannya goyang-goyang. Nah, ya. Nah, sekali aja ya. Nah, itu. Ya, sudah. Terima kasih ya. Nah, ini. Jadi ingat, jadi sujud itu bagian dari rukun ya. Wa tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalamnya ya. Itu. Lalu apa? Wal julusu baina sajdataini ya. Jadi duduk di antara dua sujud. Nah, ini ya. Duduk di antara 2 sujud. Nah, itu bagian juga dari rukun ya. Lalu wa tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalamnya. Nah, itu. Jadi ya. Jadi itu bagian dari rukun ya. Tumakninah di dalamnya. Wal julusul akhir ya, dan duduk akhir ya. Watasyahud ya fihi ya. Jadi dan tasyahud ya fihi di dalamnya. Jadi duduk ya, membaca tasyahud ya, tasyahud akhir ya. Nah, tasyahud ya, membaca sholawat ya, wassalatu ala nabi fihi ya, dan duduk tasyahud dan membaca sholawat fihi di dalamnya. Maksudnya di dalam tasyahud tadi ya. Jadi tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud awal itu sunnah, tapi tasyahud akhir itu rukun. Jadi bacaannya macam-macam, ada beberapa riwayat. Boleh yang pakai bacaan yang tahiyatul lillahi wassalawatu wathayyibat ila akhirih, boleh. Pakai yang kalau ulama-ulama Syafi'i itu memakainya bagaimana ya? Memakai yang tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah ya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh gitu. Assalamu alayka wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dalam fikih Syafi'i itu pada saat asyhadu an la ilaha illallahnya, pada saat illallah baru tangan ini mengisyaratkan. Nah, itu dalam fikih Syafi'i illallah. Nah, ini ya, baru tangan syaratkan. Nah, ini asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baik ya. Maka di situ bagian dari rukun ya. Nah, jadi rukun membaca sholawat ya, termasuk di dalamnya tasyahud akhir itu ya, bagian dari ya di sana. Lalu apa? Lalu tertib ya. Tertib itu berurutan ya, berurutan. Nah, itu bagian dari rukun. Nah, ini baru rukun, belum yang sunnah, belum yang lainnya. Ya. Nah, ini baru ini ya, baru rukun. Ya. Rukun sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, di luar itu baru sunnah. Nanti ada sunnah abad, sunnah hayat. Sebelum kita lanjutkan yang lain,
Nah, jika memang ada pertanyaan silahkan. Yang mungkin sudah mau bertanya tentang sholat silahkan. Karena nggak mungkin kayaknya kita selesai membahas ini sholat itu dalam satu pertemuan. Ayo, yang mau nanya boleh, silahkan. Makin banyak makin bagus. Ya, yang mau nanya. Ya, nanya tentang sholat. Kenapa? Sujud? Oh iya, jadi sujud itu hidungnya kena enggak? Iya, jadi hadisnya jelas umir tuh aku diperintahkan kata Rasulullah. Tadi diperintahkan itu untuk anak juga untuk sujud itu dengan apa? Dengan 7 tulang, ya, dengan 7 tulang. Nah, di sana dalam hadis itu tidak sekali dikatakan yang namanya hidung. Nah, ini jadi tidak, ya. Tapi memang ada pendapat, lagi-lagi ini pendapat memahami karena ini di bagian wajah, jadi mengikuti hidung menempel. Tetapi itu hanya pendapat sebagian. Pendapat yang paling kuat itu tidak mewajibkan hidung harus menempel. Maka yang menempel itu adalah satu lagi, kita ingat-ingat apa ini? Kening, ya, dahi, apa kening, ya. Lalu 2 tangan telapak ini, jadi 1, 2, 3. Lalu nanti lutut ini ya harus nempel, ya, 4, 5. Lalu jari-jari kaki itu ya 6, 7. Jadi nggak boleh itu kalau seandainya lagi sujud kakinya gantung umpamanya, ya, gantung kakinya itu nggak boleh, ya. Ya, bagus itu pertanyaannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Sholatnya menghayal, melamun. Iya. Jadi itu ada bagian bab adab, ya. Jadi menarik sekali kalau kita berbicara. Bagus pertanyaannya, ya. Jadi bab tentang adab. Nah, itu Imam Al-Ghazali membahas tentang sholat, ya. Jadi tentang sholat, adab sholat. Jadi bagaimana, ada pertanyaan tuh dari teman kalian, ya. Jadi kalau seandainya sholatnya itu menghayal, nah, ya. Nah, jadi sholatnya menghayal, ya. Sholat ini rata-rata kalian kalau sholat, dalam sholat itu berapa menit sih? 10 menit? Insya Allah ya 10 menit ya. Ya. Kalau kita anggap ya sholat itu 10 menit, ya. Dalam sehari semalam ada berapa waktu sholat kita? 5, ya. Anggaplah kalau kita 10 menit 10 kali 5 berapa? 50. Kita hanya diminta 50 menit saja untuk benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ternyata belum bisa. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau katakan wastahi dan malulah antunadi, ya. Pada saat kalian itu apa? Bermunajat, kamu itu maulaka, kamu itu sedang bermunajat pada Tuhanmu, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Lalai, ya. Wasadrin, dan dada, ya, mashunin, ya, yang penuh dengan biwasawisid dunya, dengan bisikan-bisikan dunia, was-was. Akhirnya apa? Ya, sering lupa rakaat. Ada yang pernah sholat lupa rakaat? Pernah? Sering? Oh, enggak. Oh, ada yang sering, ada yang enggak. Nah, ini, ya. Nah, ya, jadi biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Ghafilin itu lalai, ya. Nah, di sini, ya. Dengan apa? Bisikan-bisikan dunia. Wasadrin mashunin biwasawisid dunya, ya. Jadi dengan dada yang penuh dengan was-was, bisikan-bisikan dunia, ya. Wa khaba'isi sahawati, dan dengan ya syahwat yang kotor. Nah, ini maka malulah kata Imam Al-Ghazali. Nah, ini memang bagian dari adab. Maka kenapa? Ya, bagaimana? Ya, tatkala kita maka berbicara adab. Nah, ini nanti memang ada anjurannya.
Tadi ini kan kita baru bicara rukun, ya. Bagus pertanyaannya tadi, kawan kalian. Gimana kalau sholatnya menghayal dikit? Lagi Allahu Akbar, ingat kemana-mana, gitu kan ya? Iya. Waktu belum sholat, nyariin kunci lemari, nggak ketemu-ketemu, ya. Waduh, mana kunci ini, ya? Begitu pas sholat, Allahu Akbar, baru diingetin, kayaknya baru di sana, gitu kan? Iya. Pernah begitu? Oh pernah, ya. Nah, sholatnya sambil menghayal. Kalau kata Imam Al-Ghazali, malu yang seperti itu. Tapi bagaimana? Selagi kalau kita bicara fikih, selagi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholatnya tetap sah. Cuma memang, nah, ini nanti bagian dari adab, ya. Maka Allah pun nanti memberikan kita, kata Imam Al-Ghazali, pahala itu sesuai dengan tingkat sholat kita. Bagaimana khudu dan khusyuk kita. Jadi khusyuk dengan perkara hati, khudu dengan perkara ya perbuatan-perbuatan kita. Sholatnya perkara perbuatan kita benar, rukuknya tumakninah enggak, sujudnya tumakninah enggak, semua enggak terburu-buru, khusyuk dengan ingat kepada Allahnya. Nah itu sesuai, berbeda-beda. Jadi kalau ada hitungannya mungkin beginilah kira-kira. Ada yang sholat dapat nilai 99, ada yang nilainya dia mungkin karena melayang-melayang dapatnya cuma 80, ada yang mungkin yang begitu Allahu Akbar gitu dapatnya cuma 50, ya. Iya, langsung hayal, ya kan? Nah, ya ini. Maka berbeda-beda di sana, maka pelajari. Maka berbicara adab, mengapa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu menyampaikan salah satu bagian dari adab, ya, adabnya sholat sebelum takbiratul ihram. Ini kata Imam Al-Ghazali, tapi ini bagian adab saja, bukan bagian dari rukun. Nah, apa? Dianjurkan kata Imam Al-Ghazali membaca surah An-Nas. Nah, hafal ya surah An-Nas ya? Iya. Membaca surah An-Nas. Mengapa dianjurkan membaca surah An-Nas? Kata Imam Al-Ghazali. Nah di sini itu sebelum takbir, sebelum memulai sholat. Untuk apa? Agar kita ya di situ mohon kepada Allah agar apa? Kita dijauhkan dari yang namanya godaan setan, nggak was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi bacanya secara sir saja, jangan keras-keras. Iya, udah jadi imam sebelum itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, enggak usah. Dalam ya cukup dia yang mendengarnya. Nah itu bagian adab ya. Jadi tadi kalau sholatnya ngayal gimana? Jawaban fikih mudah. Jawaban fikih kalau syarat dan rukunnya masih terpenuhi maka sholatnya sah. Cuma memang nilainya tadi ya itu bagian adab. Maka ada tadi sebelum sholat kata Imam Al-Ghazali, maka di sana dianjurkan membaca surah An-Nas. Ya, iya. Sebelum kapan itu ya? Sebelum takbiratul ihram, sebelum niat, sebelum memulai sholat. Nah itu surah An-Nas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Sholatnya lupa. Sholatnya lupa, iya. Terus tuh bingung dia udah rakaat berapa. Itu mendingan nambah apa kurang? Oh iya, bagus pertanyaannya. Sholatnya lupa, iya. Mendingan itu nambah apa kurang? Maka perlu kita pahami. Jika kita terlupa rakaat, jadi terlupa rakaatnya, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Itu. Atau kalau sholat maghrib atau isya biasanya begitu. Ini rakaat kedua apa ketiga ya? Nah, kedua apa ketiga? Nah ini bingung. Nah, semestinya begitu kita, nah benar-benar kita ragu dan kita tidak bisa mengingat, maka di situ dianjurkan memang kita untuk langsung menganggap itu nilai apa rakaat yang paling rendah, 2-3. Nah kita bingung maka dipastikan sudah 2. Nah, kalau 3, 4. Nah tapi nanti karena kita ada keraguan di dalamnya dianjurkan untuk kita melaksanakan sujud sahwi. Ini kenapa?
Mengapa memastikan yang nilai rakaat yang paling rendah? Karena kita memastikan, nah ini yang benar, al yakinu laiza bisa, keyakinan itu menghapus keraguan. Sementara 2, 3, 2, 3, yang 3 ini belum pasti, yang 2 sudah pasti. Nah, 3, 4, 3, 4 ini kita ragu, udah 3 apa sudah 4 apa masih 3, maka putuskan 3. Al yakinu laiza bisa, keyakinan menghapus keraguan. Tapi nanti sujud sahwi, kapan itu sujud sahwinya? Nah ini ada babnya sebenarnya sujud sahwi, tapi nggak apa-apa, tapi jelaskan di sini. Ya, karena terbaik, karena pertanyaan tadi, ya sujud sahwi itu dilakukan ya pada saat apa? Pada saat kita sudah tahiyat akhir, ya, lalu sebelum salam. Akhir sebelum salam tuh, jadi pada saat kita tahiyat akhir selesai, sebelum salam itu kita sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sujud yang pertama. Nah, terjadi perbedaan pendapat dalam bacaan bacaan sujud sahwi ini. Ya, ikhtilaf, ya. Dan berbicara tentang perbedaan pendapat ada kaidahnya. La yukaru al-mukhtalafi wa innama yukaru al-mujma'alaihi. Seorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali suatu itu sudah disepakati oleh ulama, ya. Jadi selagi itu ada dasarnya, nah, boleh kita mengambil pendapat yang memang ada dasarnya. Nah, jadi ada pendapat pertama, bacanya apa? Bacanya subhanallah la yanamu wa la yashu. Ya. Apa? Subhanallah la yanamu wa la yashu. Jadi Maha Suci Allah, ya, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak, bacaannya sama dengan bacaan sujud biasa. Nah ini terjadi ikhtilaf, ya, jadi perbedaan pendapat, ya. Nah, jadi bagus pertanyaannya tadi, ya, bagus. Nah, pastikan di sana. Tapi nanti ditambah dengan sujud sahwi. Nah ini, ya. Ada lagi? Cukup untuk sementara? Cukup, ya, alhamdulillah, ya, cukup, ya. Oh, masih ada yang mau nanya? Iya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Iya. Sholat boleh pakai? Oh, iya. Sholat boleh pakai cadar tidak? Ya. Jadi, ya, boleh tidak. Jadi terkait dengan sholat memakai cadar itu dibenarkan tidak apa-apa. Selagi, nah ini, selagi, ya, kita lihat di sini bagian dari maksupatan tadi di sini, ya, kening, nah itu dia terbuka, ya, terbuka, maka diperkenankan, nah tidak apa-apa, ya. Nah ini kecuali kalau nanti ada bab rukun, kalau mau sedang ihram, nah itu yang memang nggak boleh, ya, kalau ihram, cadar dan sarung tangan itu dilepas. Tapi kalau sholat diperkenankan dengan catatan tadi, ya, aku diperintahkan sujud, ya, dengan 7 tulang tadi. Nah, satunya kening. Nah, kening ini terbuka, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tutup semuanya, yang kelihatan cuma matanya aja, gitu kan, ya, yang hal ini, nah, itu kecil, gitu kan, nah, itu ya. Jadi boleh, ya, memakai. Itu boleh, diperkenankan, ya. Nah tadi kita tahu rukun-rukunnya tadi. Wallahu a'lam. So, ada lagi? Cukup, ya? Cukup, alhamdulillah. Untuk sementara kita cukup. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang lain, kita jika memang masih membahas tentang sholat, kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Nah, yang membatalkan sholat itu apa saja? Nah ini penting, jangan sampai nanti, oh iya, saya ragu-ragu nih, udah batal apa enggak. Nah, nanti bagaimana? Nanti kita akan bahas itu juga. Termasuk nanti bab tentang apa? Orang-orang yang pernah meninggalkan sholat, nanti hukumnya gimana? Apakah sholat itu harus dibayar, dikodok, dan lain sebagainya atau tidak? Nanti kita akan bahas. Kalaupun ada kodok sholat itu seperti apa? Prakteknya gimana? Nah, nanti kan pernah meninggalkan sholat nggak di sini, ya, ikhwan? Pernah nggak meninggalkan sholat? Nggak pernah. Ya, jadi semenjak awal balik sampai sekarang sholatnya terus, ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ya. Jadi kalau nanti seandainya pernah meninggalkan sholat, itu ada kewajiban-kewajiban mengqadha dan seperti apa kewajiban mengqadha itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya.
kita masih banyak ya, terkait dengan bab nanti ada terkait, belum kita membahas tentang sunnahnya, belum kita membahas tentang yang membatalkannya ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa ya, ibadah kita bisa sempurna, dan yang penting adalah kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Mari kita tutup sama-sama dan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.